Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab 4, yaitu tentang gerak lurus. Langsung saja Ibu akan menjelaskan. Gerak lurus itu adalah gerak suatu objek di mana lintasannya berupa garis lurus. Nah, untuk gerak lurus ini kita bagi menjadi dua, ya. Gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan gerak lurus beraturan GLB. Ada 4 ciri dari GLB. Yang pertama, lintasannya berupa garis lurus, ya. Lintasannya berupa garis lurus atau yang dianggap sebagai lintasan yang lurus. Nah, yang kedua, kecepatan benda itu tetap atau konstan. Nah, yang ketiga, dia tidak mempunyai percepatan atau A sama dengan 0. Dan yang keempat, kecepatannya berbanding lurus dengan perpindahannya dan berbanding terbalik dengan waktu tempuhnya. Maka kita bisa tuliskan persamaannya V sama dengan S per T, di mana V-nya itu sama dengan kecepatan, S-nya adalah jarak tempuh atau perpindahan. Di sini pada gerak lurus jarak tempuh dengan perpindahan itu bernilai sama. Nah, dibagi dengan T, T-nya itu adalah waktu. Ini adalah grafik dari GLB. Yang pertama, jarak terhadap waktu, di mana perubahan jarak tempuh dengan waktunya itu selalu konstan. Maka kita bisa ambil grafik dari kecepatannya itu adalah konstan. Ini ya, dia linear. Nah, yang kedua itu grafik kecepatan terhadap waktu, di mana kecepatannya pada GLB itu adalah bernilai tetap atau konstan. Jadi ketika dia berubah atau dia bergerak dengan waktu yang berubah, maka kecepatannya tetap konstan. Ini adalah grafik dari GLB. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ica berlari pada lintasan lurus. Dia menempuh jarak 100 meter dalam waktu 10 second. Nah, kita tarik dulu, kecepatan Ica dianggap konstan. Ini yang ditanyakan adalah kecepatan dan waktu yang diperlukan Ica untuk menempuh jarak 2,5 km. Maka kecepatannya di sini Ica adalah konstan. Entah dia menempuh jarak 100 meter atau jaraknya 2,5 km, maka kecepatan Ica adalah bernilai konstan atau tetap. Sehingga kecepatan Ica V sama dengan S per T. S-nya adalah 100, T-nya adalah 10, maka kecepatan Ica itu adalah 10 meter per second. Kemudian dia ditanyakan lagi waktu tempuhnya ketika dia mencapai jarak 2,5 km. Maka jarak 2,5 km ini kita konversikan dulu menjadi 2.500 meter. Dengan kecepatannya, tadi ya kecepatannya konstan yang sudah kita cari yaitu 10 meter per second. Maka waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak 2.500 meter ini itu berapa? T sama dengan S per T. Dari rumus yang tadi, V sama dengan S per T, maka kita pindah ruas saja, T sama dengan S per V. 2.500 dibagi 10, maka kita dapat 250 second atau 250 detik. 250 detik itu sama dengan 6 menit 10 detik. Itu untuk yang pertama. Untuk soal yang kedua, masih di GLB, ada dua mobil, mobil A dan mobil B. Kita gambarkan ilustrasinya langsung. Dalam kondisi diam terpisah sejauh, ini ya, A dan B terpisah sejauh 1.200 meter. Kedua mobil kemudian bergerak bersamaan saling mendekati. Kedua mobil saling mendekati dengan kecepatan konstan masing-masing. Mobil A kecepatannya adalah 40 meter per second. Mobil B kecepatannya 60 meter per second. Dia bergerak saling mendekati. Nah, yang ditanyakan yang pertama A, waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan. Jadi karena kedua mobil A dan B ini saling mendekati, maka ada satu titik atau ada satu waktu di mana dua mobil itu saling berpapasan. Nah, yang ditanyakan di situ adalah waktu ketika dua mobil itu saling berpapasan. Kita misalkan di sini adalah titik papasannya, ya, di sini. Terus yang kedua yang ditanyakan yang B, jarak mobil A dari tempat bergerak saat berpapasan, ini ya, dengan mobil B. Nah, terus yang C, jarak mobil B dari tempat berangkat saat berpapasan
dengan mobil A. Ini ya. Nah, kita tarik, ini adalah SA-nya, yaitu di mana jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B. Ini adalah SA-nya. Itu yang ditanyakan yang B. Dan yang C, jarak mobil B dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil A. Maka ini jarak SB-nya berapa? Nah, langsung saja kita jawab yang pertama, yang A. Cari waktu untuk berpapasan dapat ditentukan dengan kita mengasumsikan di mana posisi mobil A dan mobil B itu adalah sama, yaitu pada titik papasan ini, ya. Atau Ibu ilustrasikan, posisi itu adalah kita simbolkan XA sama dengan XB. Posisi A sama dengan posisi B. Di mana SA-nya itu adalah XA-nya itu adalah SA, ini ya jaraknya SA. Dan XB-nya itu jarak totalnya 1200 min SB-nya. Nah, ini XB-nya ya. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut. SA-nya kita masukkan S sama dengan V kali T. Maka karena ini SA, maka VA kali T sama dengan 1200 min SB-nya berapa? SB-nya itu adalah VB kali T. Kita masukkan angkanya. VA-nya kita dapat berapa ini? 40. 40 kali T sama dengan 1200 min VB-nya 60. Maka 60 kali T. Kita dapat di sini tinggal dipindah ruas saja, dapat T-nya sama dengan 12 second. Yang A kita dapat T-nya adalah 12 second saat dua mobil ini berpapasan, yaitu pada waktu 12 second dari awal dia berangkatnya. Oke, kita lanjut yang B, kita cari jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B, atau di sini sudah Ibu ilustrasikan yaitu SA-nya. SA sama dengan VA kali T. T-nya kita dapat di sini yaitu 12 second, maka langsung aja dimasukkan 40 kali 12, 480 meter. SA-nya adalah 480 meter. Yang C, cari SB-nya. SB sama dengan VB kali T. Nah, VB-nya 60, T-nya tadi 12 second, maka dapat 720 meter. Itu untuk GLB. Nah, sekarang kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB. Nah, untuk GLBB di sini ada 4 cirinya. Yang pertama, sama ya, lintasannya berupa garis lurus atau bisa dianggap lurus. Nah, yang kedua, kecepatan pada benda itu berubah beraturan, naik turun. Bedanya sama GLB. Kalau GLB kecepatannya adalah konstan, tapi kalau GLBB kecepatannya berubah beraturan, naik turun. Nah, terus yang ketiga, benda itu mengalami percepatan. Nah, kalau tadi GLB itu percepatannya itu tidak ada atau percepatannya sama dengan 0. Tapi kalau GLBB dia mempunyai percepatan, tapi percepatannya di sini adalah tetap atau A-nya sama dengan konstan. Percepatannya adalah konstan. Beda ya sama GLB tadi ya, tahu perbedaannya ya. Nah, sekarang untuk persamaannya. Kalau tadi pada GLB itu adalah V sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu. Kalau untuk GLBB di sini ada 3 persamaan. Yang pertama, VT itu adalah kecepatan akhir sama dengan V0 plus AT. V0 itu adalah kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Nah, terus S di sini adalah jaraknya atau perpindahan. Untuk gerak lurus, jarak dan perpindahan itu dia mempunyai nilai yang sama. Ya. S-nya sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, terus ada VT kuadrat plus V0 kuadrat plus 2A kali S. Ini adalah 3 persamaan yang berlaku pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke. Nah, grafik dari GLBB. Nah, di sini ada grafik dari GLBB ya. Yang pertama ada grafik percepatan konstan. Tadi GLBB itu kan percepatannya konstan ya, menunjukkan gimana? Ini percepatannya adalah konstan. Ini ya, benda dia bergerak dengan percepatan tetap, dengan waktu yang berubah, tapi percepatannya dia konstan, percepatannya tetap. Nah, terus yang kedua, grafik di mana kecepatannya bertambah. Tadi kan kalau untuk GLBB
kecepatannya berubah beraturan. Nah, ini ketika dia berubahnya itu bertambah, dipercepat ya, atau bertambah ya. Maka grafiknya linear ke atas. Nah, terus grafik kecepatan diperlambat ya, diperlambat. Ada kalanya kita naik motor kan digas. Nah, terus ketika mau berhenti kan diperlambat. Nah, ini diperlambat, maka grafiknya linear ke bawah. Nah, terus grafik jarak terhadap waktu pada GLBB dipercepat. Ini jarak terhadap waktu. Ini GLBB dipercepat dan ini adalah grafik untuk GLBB diperlambat. Hubungan antara jarak terhadap waktu. Nah, oke, next kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, sebuah partikel mula-mula diam, kemudian dia dipercepat dengan percepatan konstan 2 meter per second kuadrat. Tentukan yang A, kecepatan partikel setelah 4 detik. Dan yang B, jarak yang ditempuh partikel selama 4 detik. Yang pertama, kecepatan partikel setelah 4 detik. Maka kita langsung yang diketahui di sini ada percepatan A-nya. Nah, terus percepatan partikel setelah 4 detik. Nah, maka di situ T-nya adalah 4 detik. Yang ditanya adalah kecepatan setelah 4 detik, berarti kecepatan akhir. Nah, di sini benda atau partikel ini mula-mula diam, maka V0-nya adalah 0. Ini ya. Maka kita dapat VT-nya sama dengan 8 meter per second. Next yang B, jarak yang ditempuh partikel setelah 4 second. S yang ditanyakan. Nah, S di sini yang diketahui V0-nya 0, T-nya tadi ketemu 4 detik, setengah A, T kuadrat A-nya 2, T-nya 4 detik. Maka kita ketemu langsung dimasukkan 16 meter. V0 kali T, V0-nya 0 kali T, maka hasilnya 0. Maka kita langsung aja setengah A T kuadrat, setengah A-nya 2, T-nya 4 kuadrat. Oke. Next kita lanjut ke nomor 2. Sebuah mobil mula-mula melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian dia direm dengan perlambatan tetap. Nah, perlambatan ya. A-nya di sini adalah perlambatan, yaitu 4 meter per second kuadrat. Nah, yang pertama tadi yang diketahui, V-nya 72 km per jam. Kita konversikan dari kilometer per jam menjadi meter per second. Maka kita tarik aja 72 km ke meter berapa? 1000 jam ke second berapa? 3600. Maka hasilnya adalah 20 meter per second. Ini untuk mengkonversikan kecepatan dari kilometer per jam menjadi meter per second. Terus di situ diketahui perlambatan itu berarti percepatannya itu diperlambat. Berarti A-nya, percepatan itu kan A, tapi di sini diperlambat, maka di sini dia bernilai min. Nah, karena dia diperlambat, percepatannya sama dengan min 4 meter per second kuadrat. Terus tentukan jarak yang ditempuh mobil dari pengereman hingga mobil berhenti. Maka langsung saja yang ditanyakan adalah S. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. S-nya itu adalah tadi yang ditanyakan ya. Jarak yang ditempuh mobil sampai mobil itu berhenti. Nah, VT-nya 0. Kenapa 0? Tadi di sini dari soalnya sampai mobil berhenti, berarti kecepatan akhirnya itu adalah 0. Nah, V0-nya 20 kuadrat tadi. Dia bergerak ya. Nah, dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, berarti 20 kuadrat min 2 kali A-nya itu perlambatan tadi 4. Jadi maka di sini adalah min, bukan plus lagi. Minnya itu dari A-nya karena dia diperlambat 4 kali S yang ditanyakan. Maka ketemu tuh 80S sama dengan 400, maka S-nya sama dengan 5 meter. Next kita ke yang nomor 3. Sebuah sepeda motor dipacu hingga bergerak seperti pada gambar grafik di bawah ini. Jarak tempuh sepeda motor dalam waktu 5 detik. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh motor tadi dalam waktu 5 detik. Nah, jadi dari grafiknya ini, grafiknya ini yang ke atas itu adalah kecepatan dan yang ke kanan ini adalah waktunya. Nah,
sampai waktunya 5 detik. Berarti dari awal sampai ke titik akhir ini 5 detik. Nah, jarak tempuh bisa dicari dengan menghitung luas dari bawah grafik ya. Jadi ini kan ketemu nih. Ini adalah jaraknya. Ini adalah percepatannya, maka jarak tempuhnya berarti kita bisa cari dari luas bidang yang dilalui ini. Nah, luas dari bawah grafik. Ini kita sebut ini adalah L1-nya berupa segitiga siku-siku. Yang kedua, luas yang kedua itu adalah dia berupa trapesium, dan luas yang ketiga dia berupa persegi panjang. Ini ya, luas 1, luas 2, dan luas 3. Nah, luas 1 setengah AT. Ini ya, luas segitiga. Terus yang kedua luasnya trapesium. Kita ketemu hasilnya 140, dan yang ketiga ketemu hasilnya 80. Maka luas totalnya itu adalah 280 meter. Nah, jadi jarak tempuh motor dalam waktu 5 detik adalah 280 meter. Nah, oke, selanjutnya di situ adalah latihan soal. Ada 5 nomor. Nah, yang nomor 1 sampai nomor 4 ini silakan kalian kerjakan sampai nomor 5 ya. Sampai nomor 5 silakan dikerjakan pribadi. Kemudian kalian jika ada yang ditanyakan silakan langsung japri Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.